Kembali lagi dalam program Bitok Banyak Mesin Pos bicara apa saja. Kita langsung saja lanjut ke Pak Pani sama Pak Habib Taufani. Kita ingin mungkin lebih rinci, sedikit lebih rinci, lebih rinci, pengen tahu apa yang akan atau program apa yang mendesak untuk dilaksanakan dari sekian program yang akan dilaksanakan di Tabalong. Mungkin dalam 100 hari ketika setelah menjabat kah atau apa yang sangat urgent dan ini sangat penting lah untuk Tabalong. Ya. Mungkin ada 3 hal nanti yang akan kami segera laksanakan mengingat urgennya tadi ya. Walaupun semua urgen sih, tapi kami melihat skala super prioritas gitu ya. Udah prioritas super lagi. Nah, jadi yang pertama kita ingin segera program home care ini. Kenapa? Ini program home care ini adalah untuk orang-orang lanjut usia, Pak. Jadi kami sering mendapat masukan dari para orang tua kita, para lansia-lansia ini, bagaimana mereka selama ini dalam rangka untuk mendapatkan cek kesehatan, memerlukan waktu, tenaga, sedangkan mereka sudah uzur. Nah, jadi dengan ada program home care ini, mereka tidak perlu lagi ke rumah sakit, tetapi bagaimana nanti dokter dan tenaga medis langsung datang ke rumah, langsung mencek rutin kesehatan mereka. Nah, inilah yang kita sangat menghargai para orang tua kita yang sangat berjasa kepada kita. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencetak 15.000 tenaga terampil. Kami pengen sekali segera untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak Tabalong. Kenapa? Biar anak Tabalong mempunyai skill dan keterampilan, baik dia mau bekerja ataupun jadi wirausaha. Ini yang penting. Nah, ini yang akan kami segera lakukan untuk bagaimana anak Tabalong segera untuk mendapatkan skill ini. Nah, yang ketiga, kita menyiapkan WiFi gratis. Kenapa? Karena dunia pendidikan sekarang adalah membutuhkan sekali dengan internet ataupun WiFi sekarang, baik di SD, SMP sampai SMA sangat diperlukan. Oleh karena itu, dalam rangka kita meningkatkan IPM dan meningkatkan juga kecerdasan masyarakat Tabalong, kita harus menyiapkan WiFi untuk sekolah-sekolah dan juga di desa-desa. Nah, itu yang 3 hal ini kira-kira yang sangat urgent yang kami akan segera lakukan di 100 hari pertama kami bekerja. Walaupun yang lain juga kita akan lakukan, tetapi mengingat super prioritasnya mungkin ke arah situ karena impact-nya juga ada. Kemudian juga dengan adanya WiFi ini juga digitalisasi ekonomi di desa akan bertumbuh UMKM kita. Ini yang saya akan lakukan sehingga orang-orang produk-produk di desa bisa bisa berjualan go public walaupun dia di desa. Nah, itu yang kita lakukan sehingga dari sisi kesehatan akan menunjang, sisi pendidikan juga ini akan bagus, kemudian tentu pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Jadi saya kira 3 hal itu yang akan kita lakukan dalam 100 hari kerja kami, saya kira itu. Bagaimana Bapak mungkin memastikan, karena cerminan dari sebuah pemerintahan yang baik itu adalah bila pemerintah itu bersih dan secara akuntabilitas juga terpercaya. Bagaimana caranya Bapak Pani dan Pak Habib memastikan bahwa pemerintahan itu secara akuntabilitas maupun transparansi dalam pengelolaan anggaran dan segala macam itu terjamin? Pertama, kami memastikan dulu visi misi kami harus masuk dalam suatu EPJMD, Perda kami, diperdakan. Berarti menjadi buku ataupun kitab suci dari pemerintahan kami. Inilah yang menjadi dasar. Kemudian baru kami serahkan kepada kepala SKPD menjadi registrar mereka. Nah, untuk memastikan itu, Pak, bahwasanya ini akan berjalan, akan dilaksanakan. Yang pertama, kami ada program namanya Bunga Desa, Bupati Bagana di Desa. Nah, jadi kita akan datang ke desa-desa, berkunjung, menginap malah mungkin untuk memastikan program dan kegiatan yang sudah kami tetapkan ini berjalan di lapangan. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Walaupun kita juga membuka hotline pengaduan, artinya tuh melalui laporan-laporan yang nanti kami siapkan melalui Smart City ini, mereka bisa menyampaikan secara langsung gitu. Tapi kita ingin berinteraksi langsung, memastikan bahwasanya program dan kegiatan yang kami tetapkan dengan Habib Taufani berjalan di lapangan dengan cara program Bunga Desa
bupati nanti begana di desa satu malam. Nah, dengan itu saya kira data-data yang disampaikan Mas Kar pasti valid karena kami langsung terjun ke lapangan. Nah, jadi itulah kira-kira langkah-langkah kami ke depan untuk memastikan program dan visi misi kami ini berjalan di lapangan. Saya kira. Bunga desa Pak, bupati begana di desa. Betul. Wabubnya begana di desa coba. Maksudnya bupati ini dengan wabub. Bukan. Artinya kalau saya sibuk kan Pak Wabub. Ya. Dua-duanya Pak. Kalau bisa dua-duanya. Iya begitu lah. Nah, cuma itu nama programnya saja, bupati dan wakil bupati. Tadi Bapak menyinggung soal penyiapan sekitar 15.000 tenaga kerja. Itu Pak bagaimana untuk merencanakan, untuk bahkan mungkin dengan menyiapkan tenaga berarti harus menciptakan pula lapangan pekerjaannya Pak. Nah itu mungkin apa yang akan dilakukan? Ya jadi kami yang pertama dalam rangka penyiapan lapangan kerja tentu kan melalui Balai Latihan Kerja tentu juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan ataupun NGO melakukan pelatihan-pelatihan kerja ini. Ada NGO yang sudah banyak membantu kami di pemerintahan untuk melakukan pelatihan seperti Jika Maka. Itu mereka melakukan gratis semua. Nah, jadi kita akan terus bekerjasama dengan mereka. Nah, kemudian kita juga akan bekerjasama dengan dunia usaha. Bagaimanapun kita memerlukan dunia usaha dalam rangka penyerapan ini. Yang pertama, paling tidak kami berkeinginan dengan dunia sini, mereka dunia usaha ini memberikan kesempatan kepada anak-anak kita Tabalong ini program magang. Kenapa ini perlu? Supaya ada kepercayaan diri dari anak-anak Tabalong ini bahwasanya mereka sebenarnya bisa kerja loh, diberikan kesempatan walaupun magang. Kedua, transfer knowledge. Nanti dengan dia magang, dia akan punya keterampilan yang diasah melalui pelatihan-pelatihan di tempat kerjanya. Nah, ini menimbulkan kepercayaan. Kemudian juga setelah itu kita ingin bahwasanya pengumuman pekerjaan itu ini ada job fair ataupun terbuka gitu ya untuk penerimaan pekerjaan ini terbuka semua. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian setelah itu tentunya ada kawasan industri Saradang 3.200 hektar. Nah, ini yang kita akan kembangkan sebenarnya. Selain dia mungkin di sektor tambang, kita juga di sektor industri. Kita akan mau mengembangkan itu melalui nanti para investor. Kami berupaya nanti setelah nanti ini berupaya mengundang para investor untuk bisa berinvestasi di Tabalong, bisa dari sektor jasa ataupun sektor pendidikan, sektor rumah sakit ataupun sektor industri. Nah, ini yang akan menyerap nanti 15.000 tenaga terampil ataupun juga kita juga tenaga terampil ini bisa menjadi wirausaha baru. Kita memberikan tadi kredit 0% permodalan untuk UMKM. Nah, jadi kita juga akan dorong itu. Nah, jadi dengan kolaborasi dunia usaha, kemudian kita mengundang investasi, kemudian juga kita mengembangkan UMKM, saya kira inilah cikal bakal bagaimana kita menyerap 15.000 tenaga kerja. Saya kira itu mungkin caranya. Dalam setiap kebijakan, dalam setiap pemerintahan, tentu tidak semua kebijakan itu ada yang sependapat ya Pak. Ya. Mungkin ada yang tidak sependapat, tidak setuju, dan mungkin bisa mengkritik. Nah, bagaimana Pak Pani dan Pak Habib Topani menghadapi kritik? Gitu. Kemudian apa yang akan dilakukan? Misalkan kalau ada kritik dari masyarakat kah atau apa terkait kebijakan yang sudah diterapkan? Saya ini pengalaman di Beokrat ini hampir 26 tahun. Jadi sebenarnya saya tidak asing dengan kritik sebenarnya. Artinya dalam kehidupan kami sebagai pemimpin, sebagai Beokrat, sering sekali saya mendapat kritik. Saya akan bekerja 15 tahun di Dinas PU, sering mendapat kritik. Jadi kami dengan benar sudah siap menghadapi kritikan-kritikan ini, dan saya kira ini bagus gitu sebenarnya untuk selain untuk kehidupan dunia demokrasi ya, tapi juga untuk untuk bahan evaluasi kita. Kita tidak akan tahu keberhasilan kalau kita menilai diri kita sendiri, tetapi kalau kita mendapat masukan, kemudian dari luar ya yang menilai kita, saya kira ini akan menambah kesempurnaan dari suatu program atau kegiatan ataupun kebijakan yang sudah kami terapkan. Jadi silahkan saja, bagi kami tidak akan pernah alergi, malah kami bersyukur kalau ada alergi, kalau ada kritikan berarti ada perhatian dari masyarakat terkait program-program ataupun kebijakan yang kami laksanakan. Insya Allah terhadap kritikan ini menjadi suatu bahan evaluasi kami dan jajaran nanti ke depan untuk lebih baik lagi. Saya kira itu.
Ada yang sampaikan Iya. mungkin kritik atau Kritik ini sebenarnya obat sebenarnya. Obat dalam arti untuk mengevaluasi program kita ini udah sesuai tracknya apa belum. Nah, sudah efek outcome-nya dirasakan belum sama masyarakat. Nah, ada kritikan ini untuk penyempurna. Nah, penyempurna program-program yang telah kita jalankan, nah, juga sebagai nanti bahan-bahan yang harus kita penunjang. Nah, penunjang kita memang berkomitmen dari awal menerima kritikan ini kita tampung dalam artian untuk penyempurna itu tadi. Tanpa kritik kita nggak tahu ini posisinya udah benar apa belum. Nah, inilah insya Allah kita tidak alergi dengan kritikan tadi udah disampaikan oleh Pak Bupati. Tidak selama itu kritikan bukan untuk pribadi ya, selama untuk program kita ini memang kurang pas, welcome kita terhadap kritikan itu, berkomitmen dan siap selalu untuk dikritik. Makanya ada hotline nanti khusus untuk menerima kritik. Pengaduan masyarakat. Ini silahkan hotline. Dan memanfaatkan teknologi tadi salah satu situ, dan juga tadi turun langsung ke masyarakat berupa bunga desa itu kan langsung face to face. Nah, face to face menerima masukan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat, disitulah nanti kita terjun langsung. Bukan hanya menerima dari hotline itu aja, tapi terjun langsung ke masyarakat. Oh, ini kurang pas seperti ini. Oh, seperti ini loh yang penyempurna program-program yang akan kita laksanakan nantinya di 5 tahun ke depannya. Pak Haji Bani, Pak Bani, rasa ternyata perbincangan itu sudah hampir 1 jam. Biasa di dalam podcast kami ini, kami sebelum penghujung wawancara, kita minta closing statement. Pilkada selesai. Iya. Kami dan Pak Tony memperoleh suara. Namun mungkin tidak semua memang memilih. Betul. Semua adalah masyarakat. Betul. Mungkin ada statement yang bisa disampaikan setelah pilkada. Ya, yang pertama kami tentunya mengucapkan terima kasih loh kepada masyarakat Tabalong yang sudah mempercayai kami dengan Pak Habib Topan ya untuk memimpin Tabalong. Kemudian selanjutnya tentunya kami berharap mari kita lewati pilkada ini dengan damai ini dengan cara apa? Dengan cara kita bersatu kembali, dengan cara kita bersama-sama kembali untuk membangun Tabalong. Jadi tidak ada lagi 01, 02, 03, tapi yang ada adalah untuk Tabalong yang lebih baik ke depan. Nah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju Tabalong lebih baik. Jadi saya kira itu yang harapan kami, karena bagaimanapun tanpa ada persatuan, tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, dari seluruh masyarakat, saya kira program sebaik apapun yang kami sampaikan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi kami berharap sekali kepada seluruh masyarakat Tabalong dimanapun, ya mari kita bersama-sama untuk membangun Tabalong ke depan lebih baik. Artinya kedamaian, persatuan yang ini terus kita jaga, terus kita bina, sehingga insya Allah harapan-harapan kita untuk Tabalong yang lebih sejahtera nanti akan segera terwujud. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, untuk saat ini kita tahu sendiri pertandingan sudah berakhir. Masyarakatlah pemenangnya sesungguhnya. Nah, dengan kedepannya kita sama-sama merangkul. Tidak mungkin kami berdua aja membangun Tabalong, tidak mungkin. Pasti semua seluruh masyarakat bersama-sama ayo bangun Tabalong ini. Ayo kita benar-benar siapkan Tabalong ke depannya untuk yang benar-benar terbaik bagi masyarakat Tabalong. Tidak ada lagi terkotak-kotak, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, tapi satu tujuan. Satu tujuan tidak lain tidak bukan majukan Tabalong, sejahterakan masyarakatnya. Nah, ini yang terpenting. Karena sudahlah yang cukup 2 bulan kemarin lah berkompetisi, adu gagasan, adu program, masyarakat juga sudah menyatakan sikap, dan selesai pilkada, yuk kita rajut kembali kebersamaan yang sudah ada, kita satukan niat kita,
majukan Kabupaten Tabalong. Terima kasih banyak Pak Pani, Pak Dr. Pani telah bersedia menerima kami di wawancara. Kami juga mengucapkan selamat Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. atas keunggulan dalam perolehan suara dan penetapan Iya, benar. Insyaallah. pelantikan. Nantikan. Selamat bertugas. Siapa? Terima kasih. Semoga bisa membawa Tabalong menjadi lebih. Amin. Amin, amin. Rabbal alamin. Amin. Demikian tadi program bincang-bincang kita. Untuk banyak masih terus bicara apa saja bersama Pak Haji dan Pak Topan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih proyek suara terbanyak pada DKI. Kita bertemu lagi dalam program suara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.